Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stella Maria de Gracia Iqfa, biasa dipanggil Stella. Saya dari Universitas Medika Suherman. Baik, saya di sini memaparkan materi penyuluhan tentang waspada demam berdarah. Di sini saya akan memberikan waktunya 30 menit. Mohon ya teman-teman diperhatikan karena di sesi akhir ada sesi tanya jawab. Baik, kita mulai aja ya. Yang pertama, teman-teman tahu nggak sih apa arti dari DBD? Jadi, demam berdarah itu adalah satu penyakit infeksi yang serius dan dikenal pula dengan sebutan DBD atau demam berdarah dengue. Penyakit demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever atau DHV ialah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini juga terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat-tempat ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut. Penyakit ini mulanya lebih sering menyerang anak-anak dibanding orang dewasa ataupun kaum remaja. Tapi kini sudah merata bisa menyerang siapa saja tanpa batasan usia. Jadi, teman-teman, demam berdarah ini juga dapat menyebabkan perdarahan yang hebat dan 30% kasus dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, gejala orang terserang DBD. Yang pertama itu demam tinggi yang mendadak itu bisa terjadi selama 2-7 hari. Demam tinggi ini juga mempunyai derajat Celcius yaitu 38 sampai 40. Yang kedua, nyeri pada ulu hati. Yang ketiga, terdapat bercak bintik merah di kulit yang tidak hilang walau ditekan, ditarik, diregangkan, dan lain sebagainya. Yang keempat, bisa mengeluarkan darah dari hidung, mimisan, muntah darah, dan melalui buang air besar. Yang kelima, penderita bisa pucat, kadang sakit kepala, gelisah, ujung kaki, dan ujung tangan dingin. Yang keenam, pemeriksaan laboratorium seperti trombosit turun dan terjadi kenaikan kekentalan darah, ditandai dengan trombosit kurang dari 100 dan hematokrit meningkat 20% lebih tinggi dari normal. Jadi teman-teman, pada gejala dini demam dengue biasanya sama dengan gejala flu, sehingga seringkali menimbulkan kesalahan karena disangka flu. Orang yang terindikasi terserang demam berdarah harus secepatnya diberi pertolongan medis dengan dibawa ke puskesmas, dokter, atau rumah sakit untuk diobati. Berikutnya cara penularan. Penularan DBD terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus betina yang sebelumnya telah membawa virus dalam tubuhnya dari penderita demam berdarah lain. Nyamuk Aedes aegypti berasal dari Brazil dan Ethiopia dan sering menggigit manusia pada waktu pagi dan siang. Orang yang beresiko terkena demam berdarah adalah anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun. Dan sebagian besar tinggal di lingkungan lembab serta daerah pinggiran kumuh. Penyakit DBD sering terjadi di daerah tropis dan muncul pada musim penghujanan. Virus ini kemungkinan muncul akibat pengaruh musim atau alam serta perilaku manusia. Selanjutnya itu upaya pencegahan penyakit DBD. Pencegahan penyakit DBD sangat tergantung pada pengendalian vektornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama, lingkungan. Metode lingkungan untuk mengendalikan nyamuk tersebut antara lain dengan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat berkembang biaknya nyamuk hasil samping kegiatan manusia, dan perbaikan desain rumah. Sebagai contoh, yang pertama, mengurus bak mandi atau menampung air sekurang-kurangnya sekali seminggu. Yang kedua, mengganti atau menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali.
Yang ketiga, menutup dengan rapat tempat penampungan air. Yang keempat, mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas, dan bekas di sekitar rumah dan lain sebagainya. Yang kedua, biologis. Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik, yaitu ikan adu atau ikan cupang. Yang ketiga, kimiawi. Cara pengendalian ini antara lain dengan yang pertama, pengasapan atau fogging dengan menggunakan melatison dan Venetian, berguna untuk mengurangi kemungkinan penularan sampai batas waktu tertentu. Yang kedua, memberikan bubuk abate atau temopos pada tempat-tempat penampungan air seperti gentong air, vas bunga, kolam, dan lain-lain. Cara yang paling efektif dalam mencegah penyakit DBD adalah dengan mengkombinasikan cara-cara di atas, yaitu disebut dengan 3M+, yaitu menutup, menguras, dan menimbun. Selain itu juga melakukan beberapa plus seperti memeliharikan pemakan jentik, menabur larvasida, menggunakan kelambu pada waktu tidur, memasang kasa, menyemprot dengan inseksida, memeriksa jentik berkala, mengolesi tubuh dengan lotion anti nyamuk, dan lain-lain. Yang terakhir, pengobatan. Pengobatan terhadap penyakit ini terutama ditunjuk untuk mengatasi perdarahan, mencegah atau mengatasi keadaan syok, persyok, yaitu dengan mengusahakan agar penderita banyak minum, bila perlu dilakukan pemberian cairan melalui infus, demam diusahakan diturunkan dengan kompres dingin atau pemberian antipiretika. Baik teman-teman, kira-kira udah setengah jam saya menjelaskan materi ini. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman pasti sudah mendengarkan penjelasan saya tadi. Di sini saya mau bertanya kepada teman Tania. Tania, coba Tania jelaskan apa yang Tania ketahui tentang demam berdarah. Baik, DBD adalah singkatan dari demam berdarah dengue. DBD itu sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk itu nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Baik, terima kasih Tania. Sama. Jawabannya benar. Selanjutnya saya mau bertanya nih untuk teman Amel. Coba jelaskan gejala dari DBD. Jelaskan secara singkat aja ya, Mil. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya menjelaskan tentang gejala DBD. Yang pertama, demam tinggi selama 2-7 hari dengan suhu 38 sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua, nyeri ulu hati. Yang ketiga, terdapat bintik merah di kulit. Yang keempat, bisa mimisan dan muntah darah. Yang kelima, bisa pucat, sakit kepala, dan juga gelisah. Yang keenam, pemeriksaan laboratorium itu trombositnya turun. Sekian, terima kasih. Baik, benar sekali. Terima kasih untuk teman Amel. Selanjutnya, untuk Saudari Izan, apa sih yang Izan ketahui tentang penularan? Penularan DBD itu bisa melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dari penderita DBD lain. Lalu ditularkan ke orang yang sama dengan cara yang yaitu dengan cara gigitan.
Baik, terima kasih untuk Ijan. Baik, teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu pencegahan DBD dan pengobatan DBD? Ada yang tahu nggak? Ada, Stel. Izin menjawab ya, tapi sebelumnya saya izin off-cam karena kalau bukan terkendala jaringan. Baik, Riana, silakan Baik, saya menjawab. izin menjawab ya. Untuk upaya pencegahannya, yang pertama, pemberantasan sarang nyamuk. Yang kedua, melakukan pengasapan. Yang ketiga, memberikan bubuk abate. Dan yang keempat, melakukan 3M, yaitu menutup, menguras, dan menimbun. Baik, terima kasih Ariana. Jawabannya benar sekali. Berarti teman-teman di sini sudah mendengarkan materi yang saya jelaskan ini dengan baik ya. Baik, kira-kira waktunya udah hampir habis ya. Jadi sesi selanjutnya yaitu sesi penutup. Sekian materi penyuluhan yang saya berikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga, Stella.